Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Wa qala ba'duhum ad-dunya jifah faman arada minha syai'an falyasbir ala mu'asyaratil kilab. Masya Allah. Sebagian ulama ahli hikmah, ahli sufi, ahli tasawuf mengatakan bahwa dunia itu bangke. Faman arada minha syai'an, barang siapa yang bermaksud, yang menginginkan sesuatu dari dunia itu, sesuatu apa saja, bisa berbentuk duit, bisa berbentuk sawah, bisa berbentuk gedung, bisa berbentuk kendaraan mewah, bisa berbentuk pangkat dan jabatan. Syai'an minad dunya, siapa yang menginginkan punya sesuatu dari dunia itu, karena dunia adalah bangke, falyasbir ala mu'asyaratil kilab, hendaklah dia bersabar untuk ditemani oleh anjing-anjing. Insyaallah. Kalau namanya bangke ya temennya ya anjing. Maka kalau kita berteman dengan dunia, bahkan menjadikan dunia sebagai tujuan utama hidup kita, gak peduli di akhirat mau senang atau tidak, yang penting dunia kita kaya, di dunia kita kaya raya, maka yang terjadi adalah kita ini seperti bangkai yang ditemani, yang akrab, yang dijilati oleh anjing-anjing yang ada. Masya Allah, dunia ini bangke saja. Oleh karenanya, karena dunia itu bangke, jangan kau temani bangke itu, yang namanya bangke itu bau, ya, kotor, hina. Maka jika kita tidak ingin dikategorikan seperti orang-orang yang menjadi bangke, maka hendaklah kita tidak menjadikan dunia sebagai terminal terakhir hidup kita. Dunia ini hanya terminal sementara dan sebentar saja untuk menuju terminal akhir kita di alam keabadian. Yaumil qiyamah, yaumil akhirah khairun wa abqa. Lebih baik bagi kita jadikan prioritas utama. Wa bidzalika qila, sesuai dengan makna dari yang disampaikan oleh sebagian ulama hikmah. Qila diceritakan oleh seorang penyair. Ya khatibad dunyai, kurang tepat. Ya khatibad dunya ila nafsiha tanaha an khutbatiha tusallim. Innal lati tukhtabu ghadaratun qaribatul arus qaribatul ursi minal ma'atim. Ya khatibat dunia ila nafsiha, wahai para peminang-peminang dunia, wahai para peminat-peminat dunia, wahai para pecinta harta, tahta, kedudukan dan jabatan. Tanaha an khutbatiha, menyingkirlah engkau untuk meminang dunia itu, menyingkirlah engkau untuk mengawini dunia itu. Tusallim, tangtu
tentu engkau akan mendapatkan keselamatan. Kalau engkau ingin selamat, menyingkirlah. Jangan sampai engkau menjadikan dunia sebagai calon istrimu, calon teman hidupmu, khitbahmu. Innallati tuhtabu ghadaratun. Sesungguhnya yang kau lamar itu, yaitu dunia itu, ghadaratun adalah pengkhianat. Qaribatul ursi minal ma'atim. Dunia yang kau lamar itu, dunia yang kau jadikan calon istri itu, ya, itu qaribatul ursi, pengkhianat karena qaribatul ursi minal ma'atim. Sudah waktunya untuk, karena orang sudah dilamar, biasanya berarti itu dekat waktunya untuk nikah, untuk jadi pengantin. Ternyata kita mau jadikan dunia ini sebagai istri kita, sebagai pasangan hidup kita, sebagai pengantin kita. Dia khianat. Ghadaratun, dia pengkhianat dia. Kenapa? Minal ma'atim. Akhirnya, atau minal ma'tam, ya, yaitu dekatnya ke apa, kematian. Maktam itu pemakaman, upacara penguburan. Itu bahasa Arabnya, ya, orang Arab bilang maktam, pemakaman. Seolah-olah kita akan kawin dengan, diibaratkan kita akan mengkhitbah seorang wanita, melamar seorang wanita, sudah dekat di masa perkawinan, tiba-tiba mati dia. Tiba-tiba kita yang mati. Kita dekat dengan pemakaman, bukan pelaminan yang kita dapatkan, malah pemakaman. Demikian juga ketika kita melamar dunia, menjadikan dunia sebagai teman hidup kita, sebagai tujuan utama kita, maka laksana orang yang akan berpengantin baru tetapi tidak jadi, karena justru yang ada bukan pelaminan, malah pemakaman. Ya. Sekedeng banget lah, sebentar sekali. Kalau kita bandingkan dunia dengan akhirat, itu sangat amat sebentar, kan tidak apa-apanya dibandingkan keabadian akhirat nanti. Waqala Abu Darda, sahabat Abu Darda, beliau berkata begini, min hawanid dunya 'ala Allah annahu la yu'sa illa fiha. Dari hinanya dunia, sebagian dari kehinaan dunia menurut pandangan Allah, la yu'sa illa fiha, yaitu antara lain adalah Allah tidak didurhakai, Allah tidak didurhakai, illa fiha, kecuali dalam urusan dunia itu. Orang berdosa, orang durhaka kepada Allah bukan karena apa-apa, tapi karena dunia ini, berebut jabatan, berebut kekayaan. Karena dunia, karena uang, orang jadi maling. Karena ingin hidup mewah, orang jadi korupsi. Itulah di antara kehinaan dunia menurut pandangan Allah. Dia menyebabkan semua orang, semua hambanya menjadi maksiat kepada Allah. Dunia telah menjadikan orang berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah salah satu hinanya dunia. Wala yunalu ma indahu illa bitarkiha. Tidak akan pernah seseorang mendapatkan apa yang baik menurut pandangan Allah illa bitarkiha, kecuali dengan cara meninggalkan dunia itu. Kalau kita ingin mendapatkan sesuatu
yang diharapkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tentunya keridhaan, rahmat, maghfirah, inayah, pertolongan, kasih sayang Allah, itulah yang kita harapkan. Semua itu akan dapat kita raih dengan cara meninggalkan urusan dunia. Insya Allah. Jadi kalau kita menjadikan dunia tujuan utama sebagai objek paling utama dalam niatan kita, dalam cita-cita kita, maka itu berarti kita harus meninggalkan, harus bersabar untuk mendapatkan apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu rahmat dan ridho darinya. Wafi dari kakila, ada lagi singiran ini, singiran terus ini Imam Ghazali, sesuai dengan makna ungkapan yang disampaikan oleh Abu Darda. Idam tahanat dunya labibun takasyafat lahu an aduwin fisi lahu an aduwin fisi bin si sadikun idam tahanat dunya labibun takasyafat lahu an aduin fi thiyabin sadikun idam tahanat dunya labibun takasyafat lah min aduin fi thiyabin sadikun. Jika seseorang yang cerdas, yang cerdik, yang jenius mendapatkan ujian berupa dunia, berupa jabatan, berupa harta, berupa kekayaan, maka takasyafat lahu an aduin fi siyabin sadikun, akan terbukalah teman baginya, akan terbukalah musuh dalam selimut di antara teman-teman baginya itu. Di antara teman-temannya nanti akan terungkap siapa yang menjadi musuh dalam selimut. Nah, kalau orang sedang diuji ya oleh dunia, tapi kalau orangnya labib, cerdik, jenius, cerdas, maka dia pasti dapat membedakan mana teman, mana musuh. Artinya kalau harta, tahta, pangkat, jabatan yang mencelakakan kita, itu berarti musuh kita. Janganlah kau kejar, jangan kau nikmati, jangan kau jadikan tujuan utama. Kecuali kita ingin menjabat sesuatu, ingin punya jabatan, niatnya ikhlas di tanfizil haq, lil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, untuk kemaslahatan umum, berbuat yang terbaik untuk masyarakat. Itu lain lagi niatnya itu. Kalau niat seperti itu ya justru harus terwujud. Saya mencari harta yang banyak, mencari kekayaan yang melimpah, agar nanti kalau saya sudah kaya, saya ingin menjadi seorang dermawan untuk berbagi dengan sesama. Kalau itu sih harus kita miliki ya. Yang celaka itu ketika dunia yang kita miliki, harta, tahta, wanita, Toyota, wota, membuat kita menjadi buta. Nah, itulah yang na'udzubillah summa na'udzubillah harus kita hindari ya. Wakilaidon, dikatakan lagi, ya raqidal laili. Bukan itu lagamnya ini, bahasa itu.
Ya Roki dan laili masruran bi awalihi innal hawadisa qad yatrukna ashara afnal qurunul lati kanat mun'imatan karol jadidaini iqbalan wa idbaran kam abadat surufud dari'a kan abadat surufud dari min surufud dari min malikin qad kana bidarina fa'an wa diraran Yaman yo anikudun ya labaqa alahu yumsi wa yusbihu bi dunyahu safaron halatarakta minad dunya minad dunya mu'anaqa hatta tu anaqa fil firdausi abkaron in kunta tabghi jananal khuldi taskunuha fayanbaghi laka alla ta'manana ya raqidat dunya masruran bi awwali innal hawadisa qad yatrukna ashara ya raqidan laili masruran bi awwalih, wahai orang yang tidur di malam hari bergembira bersenang-senang pada mulanya, innal hawadisa qad yatrukna ashara, ada makhluk lain yang menggedor-gedor pintu sahurnya, allati afnal qurunul lati kanat mun'imatan, waktu-waktu masa-masa akan sirna, padahal masa-masa itu yang sedang mereka nikmati. Karol jadidain iqbalan wa idbaron, bolak-balik sesuatu yang dua hal yang baru, yaitu ada yang menghadap, ada yang lewat, ada yang datang, ada yang pergi. Datang maksudnya ada orang yang datang itu ya yang melahirkan, ada idbaron yang maksudnya yang pergi, yang mati. Setiap hari ya seperti itulah masa itu. Kam abadat surufud dahri min malik, tampak jelas sekali perubahan masa itu, bergulirnya masa itu, berputarnya roda kehidupan ini min malikin, dari seorang raja. Lihat itu, gak ada penguasa yang abadi, pasti berganti. Apalagi sesuai dengan undang-undang di negara kita hanya 2 periode, yaitu kalau satu periode 5 tahun ya hanya 10 tahun dia jadi pejabat, jadi presiden, jadi gubernur, jadi bupati, jadi wali kota, hanya 10 tahun. Kecuali lurah ya, kalau lurah ada yang bisa 3 periode sekarang. Nah, roda itu ya berputar, kadang di atas, kadang di samping, bahkan kadang di bawah. Itulah qad kana fid dari nafan wa dararan, kadang dia bermanfaat untuk orang lain, kadang juga membuatnya dia keberadaannya badarat untuk orang lain. Dengan jabatannya dia bisa manfaat untuk orang banyak, dengan jabatannya pula dia membuat orang sengsara. Kalau pejabat yang disengsarakan bukan 1-2 orang, kalau satu negara ya, kalau presiden berarti satu negara, kalau provinsi ya satu, kalau gubernur ya satu provinsi, kalau bupati ya satu kabupaten. Tapi juga sebaliknya, kalau dia bermanfaat, presidennya jujur, amanah, cinta rakyat, maka manfaatnya akan dirasakan oleh 270 juta lebih penduduk Indonesia. Kalau dia seorang yang adil, amanah, terpercaya, seorang gubernur yang
dicintai rakyatnya, yang cinta kepada rakyatnya, maka dia akan menjadi orang yang bermanfaat untuk kurang lebih 47 juta penduduk Jawa Barat. Kalau seorang bupati yang amanah, yang adil, yang cinta rakyatnya, yang merakyat, yang santri, maka dia akan memberikan manfaat untuk 3 juta rakyat Kerawang kurang lebih. Demikian pula kalau seorang kepala desa, Ciulan umpamanya, dia akan memberikan manfaat jika dia berbuat adil, benar, jujur untuk kurang lebih 3.500-an penduduk Ciulan. Demikian seterusnya. Yaman yu'anikud dunya la baqa'alah yumsi wa yusbihu fi dunyahu saparon. Orang-orang yang sekarang memeluk dunia, mendekap. Meluk itu apa ya? Mendekap dengan erat. Dunia, ingat kau, dunia itu la baqa'alah, nggak pernah abadi dia. Hancur dia. Yumsi wa yusbihu fi dunyahu saparon. Ya seperti orang yang berlalu saja. Pagi, nanti tiba-tiba sore, malam, besok pagi lagi. Ya hanya jalan-jalan doang di dunia ini. Gak ada yang abadi ya, gak ada yang abadi. Hanya numpang lewat saja. Halat tarokta minad dunia mu'anakoh. Tidakkah? Kenapa kau tak tinggalkan dunia ini untuk kau peluk hatta tu'ana kau firdausi abkaron? Nanti sabarlah kawan, kau akan memeluk abkaron, perawan-perawan cantik fi jannatil firdaus, di surga firdaus Allah subhanahu wa ta'ala. Engkau akan disediakan 70 bidadari, semuanya perawan. Setiap dipakai perawan lagi, tidak pernah ada jandanya. Di dunia ini bagaimanapun cantiknya seorang artis, perawannya hanya 1 kali. Setelah itu ya sudah tidak perawan lagi. Tapi perawan yang asli adalah bidadari, tidak pernah menjadi janda. Keringatnya bidadari atyabu min rihil misk, lebih harum daripada minyak kasturi, minyak surga. Oleh karenanya singkabita, itulah maksudnya, dengan bidadari yang perawan terus nanti di surga firdaus. Jangan kita jadikan dunia, termasuk ya wanita-wanita di dunia ini, sebagai objek utama, sebagai tujuan utama dari hidup kita. In kunta tabghi jananal khuldi taskunuha, kalau engkau berharap tinggal menjadi penduduk surga yang abadi, bayan bagilah ka Allah ta'manan nar, hendaklah engkau tidak merasa aman dengan siksa nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ingin selamat dan menjadi penghuni surga, maka kita jangan pernah merasa aman. Maksudnya kita harus khawatir, penuh kekhawatiran hidup kita mendapatkan azab, baik azab dunia, lebih-lebih azab di nerakanya Allah Ta'ala yang abadi kekal selamanya. Nauzubillahi min dzalik. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah dan taufik kepada kita semua, sehingga kita menjadi orang-orang yang selamat dari tipu dayanya dunia, selamat dari gemerlapnya, dari tipuan dunia ini, sehingga kita menjadi orang-orang yang mendapatkan ridho dan maghfirahnya, mendapatkan ampunannya. Nanti di akhirat kita masuk surga bersama istri-istri kita, bidadari-bidadari surga yang abkarun khalidin, yang perawan selamanya. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih.
Yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari kebodohan saya sebagai manusia biasa. Semoga Allah mengampuni dosa kita semua. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.